Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada pembelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita mempelajari bab terakhir di semester 2 kelas 9, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Di mana bangun ruang sisi lengkung ini terdiri dari 3 bangun, yaitu bangun tabung, bangun kerucut, dan bangun bola. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tentang tabung. Ya, tapi sebelumnya masih ingatkah kalian tentang bangun ruang yang sebelumnya kalian sudah pernah pelajari di kelas 8? Ya. Yang kalian sudah pernah pelajari di kelas 8 adalah bangun ruang sisi datar, di mana bangun ruang sisi datar terdiri dari bangun yang pertama, yaitu bangun kubus. Nah, masih ingatkah kalian bangun kubus seperti apa? Ya, bangun kubus sama halnya seperti dadu ya. Nah, kubus memiliki sisi yang sama panjang, sehingga memiliki volume atau volumenya bisa dicari dengan cara mengalihkan rusuk-rusuknya, yaitu volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Dan bagaimana dengan luas permukaannya? Luas permukaan kubus bisa kita cari dengan 6 dikali rusuk dikali rusuk. Yang kedua ada bangun balok. Nah, sama halnya dengan bangun kubus. Bangun balok memiliki 6 buah sisi, kemudian memiliki 12 buah rusuk. Volume bangun balok kita bisa cari dengan cara mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk luas permukaannya bisa kita cari dengan cara 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ingat bukan? Ya. Yang ketiga yaitu prisma. Nah, prisma ini kita bisa beri nama atau bangun ruang yang kita bisa beri nama sesuai dengan sisi alasnya. Seperti, ya, bangun ini alasnya berbentuk segitiga, sehingga bisa kita sebut sebagai prisma segitiga. Nah, bagaimana jika bukan segitiga? Nah, seperti ini. Jika alasnya berbentuk segi 5, kita sebut dengan prisma segi 5. Jika alasnya berbentuk segi 6, kita sebut dengan prisma segi 6. Ya, sedangkan jika alasnya segi 4, bisa kita sebut kubus atau balok, tergantung ukuran yang diketahui. Masih ingat ya? Nah, yang terakhir bangun ruang sisi datar yaitu limas. Nah, bangun limas sama halnya seperti bangun piramida yang ada di Mesir. Tentunya kalian pasti ingat ya, ini adalah bangun ruang sisi datar yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 8. Nah, dari dasar bangun ruang sisi datar, kalian bisa pergunakan untuk mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Nah, kali ini yang kita akan bahas pertama, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu tabung. Ya, apakah kalian pernah melihat bangun tabung pada kehidupan kalian sehari-hari? Iya, Ibu rasa kalian hampir setiap hari ya melihat bentuk bangun tabung dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa contoh bangun tabung yang kalian bisa temukan
di rumah kalian atau dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, contohnya bangun tabung misalnya kaleng susu, ya berbentuk tabung. Kemudian kaleng sarden, itu juga berbentuk tabung. Kemudian pipa paralon, juga berbentuk tabung. Nah, sekarang untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang tabung, sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, apa itu tabung atau apa definisi dari tabung? Perhatikan gambar di bawah. Nah, dari gambar ini terlihat bangun tabung memiliki sisi alas, kemudian sisi tutup atau sisi atas, dan selimut. Ya, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik dan sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ya, ada 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Atau bisa juga kita definisikan tabung adalah suatu prisma yang bidang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar tentang prisma di kelas 8. Nah, selanjutnya, bagaimana jaring-jaring tabung? Bagaimana saat tabung itu dibuka? Bangun apa saja yang membentuknya? Sekarang perhatikan. Nah, di sini terlihat gambar tabung yang setelah kita buka menjadi jaring-jaring tabung. Bisa Ibu sederhanakan seperti gambar berikut. Ya. Ini bangun tabung. Kemudian saat kita buka menjadi alas tabung, tutup tabung, dan selimut tabung. Ya. Jaring-jaring tabung terdiri atas selimut tabung, ini sudah tertulis di sini, yang berupa persegi panjang, kemudian 2 buah sisi yang merupakan sisi alas dan sisi tutup yang berupa lingkaran. Kemudian, apa saja unsur-unsur tabung? Sekarang perhatikan. Unsur-unsur tabung kalian bisa lihat pada gambar yang ditampilkan di sini. Ya. Unsur tabung yang pertama yaitu sisi alasnya dan sisi atapnya berbentuk lingkaran. Ya, ada sisi alas dan sisi atap. Atau kita sebut tutup tabung. Kemudian bidang lengkung. Bidang lengkung ini bidang lengkung setelah kita buka menjadi seperti ini. Berarti bidang lengkung ini kita sebut dengan selimutnya tabung. Kemudian ada titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran di sini dilambangkan dengan T2 dan titik pusat lingkaran dengan T1. Ya. Kemudian jari-jari lingkaran itu dari T2 ke D atau T2 ke C atau T1 ke A atau T1 ke B. Kemudian diameter. Yang disebut dengan diameter lingkaran yaitu garis yang membelah lingkaran menjadi 2 sama besar, ya, dan melewati titik pusat, namanya diameter lingkaran. Di sini AB termasuk diameter, CD juga termasuk diameter. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir yaitu tinggi tabung. Yang mana tinggi tabung? Tinggi tabung itu yaitu dari T1 hingga T2 yang tegak lurus dengan alasnya. Kemudian, kita pelajari tentang luas permukaan tabung. Nah, bagaimana mencari luas permukaan tabung? Sekarang perhatikan gambar berikut. Ya.
bangun tabung saat kita buka menjadi 3 buah bangun datar yang terdiri dari 2 buah bangun lingkaran dan 1 bangun yang berbentuk persegi panjang, ya. Bagaimana mencari luasnya? Luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas bangun penyusun jaring-jaring tabung, ya. Jumlah luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Di sini terlihat jaring-jaring tabung terdiri dari lingkaran dan persegi panjang. Nah, bagaimana mencari luas alas atau luas lingkaran itu? Itu sama dengan pi kali R kuadrat. Itu rumus luas dari lingkaran. Kemudian bagaimana kita mencari luas selimut? Ya, selimut tabung itu sama dengan luas dari persegi panjang, di mana lebar dari persegi panjang itu sama dengan tinggi tabung atau height, di sini sudah terlihat, dan panjangnya berupa keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Kemudian, luas selimut diperoleh dengan mengalikan panjang dan lebarnya, 2 pi R dikali T. Sehingga dari 2 rumus ini kita peroleh luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Ya, atau bisa kita sederhanakan, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali R dikali R ditambah T. Bisa dipahami ya? Di mana nilai pi itu sama dengan 3,14 atau 314/100 dan nilai pi itu sama juga dengan 22/7. Ya, saat kapan kalian menggunakan nilai pi 22/7? Saat nilai jari-jari atau tinggi tabung itu kelipatan 7. Saat kapan kita menggunakan 3,14 atau 314/100? Saat jari-jari atau tinggi tabung bukan kelipatan 7. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kita menghitung volume tabung? Ya, volume tabung kita bisa hitung dengan mengalihkan luas alas, ya, luas alas tabung berbentuk lingkaran dikalikan dengan tinggi tabung. Ya, volume tabung itu sama dengan luas lingkaran atau luas alas dikali tinggi. Ya, bisa kita rumuskan luas lingkaran atau luas alas pi R kuadrat dikali tinggi dikali T. Sehingga diperoleh rumus volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat dikali T. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh soal. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, sekarang perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan luas permukaan tabung di bawah ini. Nah, diberikan gambar sebuah tabung dengan jari-jari diketahui adalah 7 cm dan tinggi tabung 15 cm. Yang ditanyakan, berapa luas permukaan tabung? Nah, sekarang perhatikan cara pengerjaannya. Ya. Diawali dengan diketahui. Yang diketahui adalah nilai jari-jari sama dengan 7 cm dan tinggi tabung 15 cm. Yang kita cari adalah luas permukaan tabung, di mana rumusnya
yaitu 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung, kita ganti dengan bilangan yang diketahui, 2 kali Pi-nya 22/7 karena nilai R-nya adalah kelipatan 7. Kemudian dikali 7 ditambah 15. Diperoleh 44. Ini 7-nya bisa disederhanakan sama 7 yang sini ya. Sehingga diperoleh 2 kali 22 itu 44 dikali 7 ditambah 15 sama dengan 22. Sehingga diperoleh hasil 44 kali 22 sama dengan 968 cm persegi. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung sama dengan 968 cm persegi. Mudah kan anak-anak ya? Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, perhatikan soal yang kedua. Sebuah drum air berbentuk tabung tanpa tutup mempunyai diameter 30 cm dan tinggi 40 cm. Berapakah luas drum air tersebut? Ya, sebuah drum penyimpanan air memiliki diameter 30 cm dan tinggi 40 cm. Berapakah luas drum air tersebut? Ya. Yang pertama kita tulis adalah yang diketahui. Jika panjang diameter 30 cm, maka panjang jari-jari sama dengan 15 cm atau setengah dari panjang diameter dengan tinggi 40 cm. Nah, bagaimana mencari luas drum yang di sini diketahui berupa tabung tanpa tutup? Jika tabung tanpa tutup berarti hanya ada satu buah lingkaran. Ya, satu buah lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Sehingga kita bisa sederhanakan luas tabung tanpa tutup itu sama dengan Pi kali R dikali R ditambah 2T. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Luas tabung tanpa tutup itu sama dengan Pi kali R tambah 2T. Nilai Pi di sini Ibu gunakan 314/100. Karena jari-jari tidak ada yang kelipatan 7. Kemudian kita ganti ya dengan bilangan-bilangan yang diketahui. 314/100 dikali 15 dikali 15 ditambah 2 kali 40. Sehingga kita bisa peroleh 314/100 dikali 15 dikali 95. Sehingga diperoleh luas tabung tanpa tutup yaitu 4.474,5 cm. Ya, diperhatikan nilai Pi yang digunakan apabila nilai R atau jari-jari bukan kelipatan 7, gunakan 314/100. Ya, untuk memudahkan kalian menghitung. Apabila nilai R itu adalah kelipatan 7, maka yang kalian bisa gunakan adalah nilai Pi sama dengan 22/7. Ya. Sehingga dari sini diperoleh luas drum tanpa tutup yaitu 4.474,5 cm persegi. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Diketahui sebuah tabung memiliki luas 132 cm persegi dan tinggi 4 cm. Tentukanlah panjang jari-jari tabung tersebut. Nah, yang diketahui di sini yaitu luas dari tabung 132 cm persegi. Sedangkan tingginya yaitu 4 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, sehingga kita peroleh rumus 2 kali Pi kali R dikalikan R ditambah
T. Sekarang kita ganti dengan angka. Luas permukaan tabung itu sama dengan 132 cm persegi. 2 kali Pi kali R tambah T. Sekarang kita ganti. 2 dikali 22/7 dikali R ditambah tingginya diketahui adalah 4 cm kali 4. Sehingga diperoleh, ya, penyebutnya di sini 7, kita kalikan silang. Kali silang berarti 132 dikali 7 sama dengan 2 dikali 22 dikali R ditambah 4. Ya. Sehingga diperoleh untuk menyederhanakan 132 dikali 7 sama dengan 924. 2 kali 22 itu sama dengan 44 kali R dikali R ditambah T. Ya. Sekarang kita buka kurungnya satu persatu. Sehingga kita peroleh 924 sama dengan 44 R kuadrat ditambah 176 R. Dari sini kita peroleh, setelah disederhanakan, semuanya kita bagi dengan 44, sehingga diperoleh 21 sama dengan R pangkat 2 ditambah 4R. Ya, semuanya kedua ruas dibagi dengan 44. Nah, dari sini kalian bisa gunakan cara pemfaktoran atau mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat, ya. R kuadrat ditambah 4R dikurang 21 sama dengan 0. Dengan cara mencari akar-akar persamaan yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, diperoleh nilai R sama dengan negatif 7 atau nilai R sama dengan 3. Karena ukuran tidak ada yang bernilai negatif, maka nilai jari-jari itu sama dengan 3. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Untuk contoh yang keempat, sekarang perhatikan gambar. Tentukan volume tabung di bawah ini. Nah, di sini diketahui panjang jari-jari tabung itu sama dengan 14 cm. Sedangkan tinggi tabung 20 cm. Untuk menghitung volume tabung, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita peroleh volume tabung dicari dengan cara Pi dikali R kuadrat dikali T. Ya, kita ganti dengan angka 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 20. Ya. Nah, saat kapan kita menggunakan 22/7? Saat jari-jarinya atau tinggi tabung merupakan kelipatan 7. Ya. Kemudian kita peroleh volume tabung yaitu 12.320 cm3. Bisa dipahami ya? Nah, sekian informasi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan sampaikan pertanyaan kalian dalam grup kelas. Terima kasih. Selamat belajar.